Kematiannya adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan kesediaannya mengorbankan diri demi keselamatan kita. Kini marilah kita mengenang kembali peristiwa pilu melalui ibadah Jumat Agung saat ini. Kita arahkan mata, hati, dan pikiran ke Bukit Kalvari sembari mengingat tetesan darah dari sekujur tubuhnya. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170. Kita pujikan bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Kita lanjutkan bait yang kedua. Mengenang akan kematian Sang Kristus Yesus. Dan di dalam keheningan akan pengenangan itu, kiranya kita sudi menyatakan pengakuan yang demikian. Ibadah Jumat Agung pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, yang telah dengan setia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk mengorbankan diri demi keselamatan setiap kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam diri Sang Kristus Yesus beserta saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita mengawali untuk mengenang akan masa penderitaan Sang Kristus Yesus. Semalam kita pun juga menghayati masa-masa terakhir Sang Kristus Yesus bersama dengan para murid yang mengajak
agar setiap para murid dan juga kita semua agar senantiasa saling mengasihi dan saling melayani. Kini perjalanan itu telah usai, tetelestai. Sang Kristus yang telah berdarah-darah memberikan segala jiwa raganya dan kini pun juga menyatakan keselamatan bagi setiap kita. Maka marilah kita hayati dengan penuh kesungguhan hati. Kita diajak untuk berkorban bersama Sang Kristus Yesus untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Salib yang menjadi lambang kutuk nestapa celah. Salib itulah tempat Tuhan yang Maha Kudus untuk menyelamatkan setiap manusia. Maka mari kita yang adalah para pengikut Tuhan pun juga berkenan menjunjung penuh salib itu, merangkul hingga garis akhir, nun di bukit yang jauh. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya
untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ketaatan, kesetiaan menjadi nilai yang penting dan yang dijunjung tinggi oleh Sang Kristus Yesus. Maka mari bersama kita merefleksikan ke dalam diri. Apakah ketaatan dan kesetiaan Sang Kristus Yesus juga ada di dalam kehidupan dan diri kita masing-masing? Mari kita mengambil saat yang hening. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Mengenang kembali akan kematian Sang Kristus Yesus, membukakan mata kami akan sebuah kenyataan hidup, bahwa penderitaan, cobaan, kesengsaraan senantiasa berkelindan dengan kesukacitaan, kebahagiaan, kedamaian. Peristiwa salib mencelikkan mata kami bahwa Sang Kristus Yesus begitu rupa mentaati apa yang menjadi perintah Bapa dan setia pada panggilan hidupnya. Itu menjadikan kami sadar bahwa kami yang adalah sebagai pengikut Kristus justru kadang mencoba lari dari setiap prinsip hidup yang diteladankan oleh Yesus. Ketika kami menghadapi pencobaan, ketika kami harus bergulat dengan kesengsaraan, ketika kami harus menerima derita, Tuhan, ampunilah sebab kami lebih sering untuk menjauh. Ampunilah kami karena kami akan datang kepada Tuhan di saat kami bahagia. Ampunilah kami sebab kami datang kepada Tuhan di saat kami hanya membutuhkan saja. Karena diri ini yang celah, karena diri ini yang berdosa, Engkau telah rela menyerahkan nyawamu, Engkau telah rela mengorbankan dirimu. Kami adalah manusia yang penuh dengan kemunafikan. Kadang kami menyorakkan Hosana Raja Daud, tapi kadang kami pun juga menyalibkan Engkau melalui lagu hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, jika dalam setiap kehidupan keseharian kami belum bisa mengasihi pasangan kami, belum bisa mencintai anak-anak kami. Justru kami menimbulkan kepahitan di dalam hati sesama kami. Justru kami menyakiti orang-orang yang berjumpa dengan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkau terus berkenan untuk menerima keberadaan kami yang celah ini. Engkau berkenan menerima segala tubuh kami yang hina dan yang kotor ini. Rengkuhlah kami Tuhan, kami kembali pulang ke dalam cinta-Mu. Sisi hidup kami yang gelap, kiranya Roh-Mu saja yang akan menerangi. Tuntunlah kami dalam kehidupan yang baik. Tuntunlah kami untuk kembali pulang ke jalan yang benar. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang telah menyalibkan Engkau. Amin.
Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Penyesalan tentulah ada di dalam setiap hati dan diri kita atas apa yang telah kita lakukan, yang menciderai dan menjadikan Sang Kristus Yesus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tapi kemudian Allah yang penuh kasih itu berkenan menyatakan pengampunan, merengkuh, memeluk kembali setiap kita dan menyatakan anugerah keselamatannya yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah anugerah dari Tuhan, maka bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, hendaknya saudara-saudari juga mengampuni sesama. Maka dipersilakan untuk saling berjabat tangan. Nyatakanlah salam damai. Kita menang karena salib Kristus. Kesukacitaan karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan itu juga dirasakan oleh salah satu saudari kita terkasih yang akan mempersembahkan pujian. Untuk itu dipersilakan bagi saudari Rara.
Pujian
Umat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kasih dan pengorbanan-Mu kepada kami manusia yang penuh dengan celah. Betapa besar berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga pada pagi yang indah ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan sapaan dari sabda-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membuka dan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar dapat kami terima, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, sebab kami siap untuk mendengarkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13, dilanjutkan dengan pasal 53 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan bertekun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan hendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sabda perenungan kedua dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 akan kita daraskan bersama-sama. Mengapa
Bacaan yang kedua terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Allah dalam laku hidup keseharian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan menepuk bahu kanan kirinya. Ben ora ngantuk. Tapi nggih pun banter-banter. Ngesakne nek dibanterne. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panjenengan tentulah pernah dengar sebuah kalimat begitu yang memang dihidupi oleh orang Jawa dan
Sebisa mungkin kadang itu juga dijauhi oleh beberapa orang, yaitu anut grubyuk. Pirsa nggih? Anut grubyuk. Napa niku tegesipun? Melok-melok. Lek ning ngaler sedaya ngaler. Niki wau satu orang menepuk dengan tertawa, maka semuanya menepuk dengan, padahal perintahnya tadi napa? Menepuk bahu kanan kiri. Lah kok wonten guyune? Oh, bonusnya, kata Pak Klasis, bonusnya begitu. Kita itu suka begitu nggih. Kalau sudah ada yang berani mengawali, maka kita gak apa-apa, iku wis nyoba, berarti gak apa-apa iki, aman. Nah, ngoten. Nanti tahu ada satu orang yang dalam ibadah tertidur, waduh, oh berarti gak apa-apa, gak diseneni tak melok turu begitu. Dan seterusnya, anut grubyuk, mudah untuk mengikuti kesana kemari. Tapi miturut panjenengan hal yang demikian ini bagaimana jika diterapkan dalam hidup keseharian? Kira-kira abot nopo enteng? Melok-melokan niku abot nopo enteng? Enteng. Enteng nopo abot? Nah, abot nopo enteng? Nopo kok abot? Ya lihat dulu nggih, melok-melokane dalam hal apa? Karena kan ada yang memang enteng, ada yang memang abot. Contohnya, misal panjenengan diajak oleh suami untuk menek wit klopo, ngoten niku terus pundi yang ibu-ibu? Gak mungkin kan kalau anut grubyuk toh, mestinya akan ditolak, ngoten. Kita itu suka mengikuti tapi sesuatu hal yang akan bersifat enteng. Lek enteng aku gelem melu. Nek arepe maem bareng-bareng aku tak yo melu. Tapi lek dijak masak dhisik aku tak mundur. Anut grubyuk ini berlaku ketika itu ada sesuatu hal yang ringan. Itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Dan itu sesuatu hal yang sulit, maka perlahan kita itu mundur. Pelan-pelan, delok kanan, kiri, kan sing nyawang, wus langsung ngoten. Pelan-pelan, sepeda motornya dituntun, pelan-pelan. Langsung, gak sing ngerti diuripi, ngeng. Hilang begitu. Karena memang sesuatu hal yang sulit itu akhirnya menjadikan diri kita semua tidak mau untuk mengikutinya. Anut grubyuk ini hanya berlaku pada hal-hal yang mudah dan enteng, hal-hal yang ringan. Tetapi kemudian hal ini mencoba untuk diputar balikkan, dijungkir balikkan oleh Gusti Yesus. Mana Gusti Yesus memiliki prinsip yang kuat, yakni perlunya kesetiaan dan ketaatan pada panggilannya yang bersumber dari Bapa. Yesaya menceritakan bagaimana hamba itu menderita. Bahkan ketika hamba itu menderita, Mazmur juga menceritakan seolah-olah Gusti Allah ini tidak ada. Sehingga kemudian Mazmur 22 menceritakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi kemudian Ibrani menceritakan itu dilakukannya sampai akhir hayat. Itu dilakukannya sampai akhir hidupnya. Dan kalau Yohanes pasal 19 dinyatakan semuanya dirampungkan hingga Gusti Yesus itu mengatakan sudah selesai. Karena prinsipnya yang kuat,
akan ketaatan dan kesetiaan itu yang menjadikan Sang Kristus Yesus berjuang mati-matian dan mau untuk menderita sedemikian rupa. Kadang itu kita membayangkan, lah Gusti Yesus niki kan nggih penuh kuasa. Kenapa kok tidak menolak? Bisa saja Gusti itu menolak. Sama seperti kita lihat di Jaabot bisa saja menolak. Tuhan punya kehendak bebas untuk menolak penderitaannya. Tuhan punya kehendak bebas untuk menolak bahwa aku ojo sampai dikorbankan, aku ojo sampai mati di atas kayu salib. Gusti Yesus juga bisa menolak dengan cara kemudian mendebat seluruh orang yang ada di pengadilan. Gusti Yesus juga bisa mengatakan bahwa aku iki lebih punya kuasa ketimbang engkau semuanya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Gusti Yesus karena Gusti Yesus punya prinsip yang kuat, yaitu ketaatan dan kesetiaan kepada Sang Bapa. Hingga akhirnya Yesus mati di atas kayu salib dan terakhir mengatakan, sudah selesai. Yang membuat kematian Sang Kristus itu menjadi spesial, yang membuat pengorbanan Sang Kristus itu akhirnya menjadi spesial, bukan karena dirinya semata-mata merendahkan diri, bukan hanya kemauannya untuk mengosongkan diri, tapi karena Gusti Yesus di dalam berprinsip itu sangatlah kuat. Meskipun sendirian, meskipun dikhianati, meskipun disalahpahami, meskipun dicaci maki, meskipun diludahi, meskipun dicambuk, tapi karena prinsipnya yang teguh itu yang menjadikan Gusti Yesus, iya, aku tetap setia pada panggilanku. Sekalipun Sang Kristus Yesus harus menderita, didera, menjadi korban kekerasan, tapi karena prinsipnya, maka sekalipun di tengah kegelapan yang menyelimuti, luka, trauma yang menyayat dalam dirinya, Yesus tetap tabah, Yesus tetap kuat dengan segala prinsipnya, tetap menggenggam semangat untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekalipun itu menjadikan dirinya sakit, tetapi prinsip itulah yang menjadikan pengorbanan Sang Kristus itu menjadi spesial. Maka untuk itu ibu bapak saudara yang terkasih, marilah kita juga hidup memiliki prinsip ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa yang telah menganugerahkan hidup kepada setiap kita. Marilah kita teguh berprinsip untuk mau bersama-sama dengan Sang Kristus berkorban demi mewujudkan perdamaian dan keadilan. Mungkin ketika kita sendirian, kita itu kan mudah untuk yomo aku lek dewean. Tapi mari kita meneladani Gusti Yesus. Sekalipun ia sendiri, sekalipun ia dikhianati, sekalipun ia berjuang seorang diri, tapi karena prinsipnya yang teguh, akhirnya kasih itu sempurna. Kematian Sang Kristus mengajak kepada kita semuanya untuk teguh berdiri, untuk memegang prinsip sedemikian kuatnya sehingga kasih yang diberikan oleh Allah Bapa dalam diri kita itu dapat kita ejawantakan, kita wujudkan menjadi kasih yang sempurna bagi Sang Lian. Jangan sampai kita hanya mau dicintai tapi tanpa mau mencintai. Karena cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah mendendam dan tak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala kebencian membawa kepada permusuhan, maka hidupilah cinta kasih yang sempurna itu. Berkorbanlah bersama Sang Kristus Yesus mengalami jalan derita. Niscaya kemenangan yang sejati akan kita terima. Amin. Mati demi aku, persembahan pujian Rayon Markus.
Umat Tuhan, kami silakan untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbarui iman kita kepada Tuhan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Peristiwa pilu telah Engkau tempuh. Derita demi sebuah cinta yang besar. Maka biarlah melalui sapaan firman-Mu ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai pelaku firman yang teguh di dalam prinsip untuk mencintai dan mengasihi sesama kami. Jadikanlah kami sebagai pewarta kebaikan. Jadikanlah kami sebagai pembawa kesukacitaan. Sekalipun kami didera, kami dihianati, kami dicela, kami disakiti, mampukanlah kami untuk tetap terus setia menjadi pelaku firman Tuhan. Peristiwa pilu menyelamatkan setiap kami dari kungkungan duka yang kelam. Peristiwa pilu membawa setiap kami menuju kepada terang yang sejati. Maka kami mohonkan ya Tuhan, biarlah seluruh warga jemaat GKJW Pujiharjo, mulai dari warga anak hingga warga dewasa Adiyuswo, terus Tuhan kasihi, sehingga melalui setiap peristiwa pilu ini tidak hanya berhenti di saat ini saja di dalam menghayati akan pengorbanan Sang Kristus Yesus, melainkan juga terus teguh berdiri untuk berkorban bersama-sama Sang Kristus Yesus mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Mampukanlah setiap kami untuk berpihak kepada mereka yang membutuhkan, berpihak kepada mereka yang ditindas, berpihak kepada mereka yang didiskriminasi, berpihak kepada mereka yang dikucilkan, berpihak kepada mereka yang disakiti. Ajarlah kami Tuhan untuk bukan hanya mau dicintai tetapi mencintai siapapun. Ajarlah kami bukan hanya untuk mau untuk diampuni tapi juga mengampuni siapapun. Maka serahkan seluruh jiwa raga kami untuk Tuhan tuntun melalui Roh yang kudus. Tuhan urapi dengan segala kebijaksanaan sehingga setiap laku hidup kami sungguh-sungguh menebarkan cinta hingga kasih yang sempurna itu tergenapi. Tuhan, kami juga memohonkan akan setiap kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, keberanian, kedamaian, ketenangan batin dan pikir di dalam setiap warga jemaat menghadapi kehidupan kesehariannya melalui setiap penderitaan, melalui setiap tantangan dan cobaan. Bagi setiap warga jemaat yang tengah dalam pergumulan akan perekonomian, pergumulan hidup sosial masyarakat, rumah tangga dengan sesama, dengan saudara,
dengan pekerjaan, dengan sekolah, apapun itu ya Tuhan, kami rindu untuk menyerahkan pergumulan kami dan Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami terus dapat senantiasa setia meraih apa yang menjadi mimpi kami dan tentunya agar selaras dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami GKJW Pujiharjo, kami menyerahkan setiap para pelayan yang terlibat. Kami percaya Tuhan, GKJW Pujiharjo dengan segala tantangan dalam pelayanannya, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengiring dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kami juga masih menyerahkan rangkaian masa pekan suci. Biarlah tangan Tuhan yang merajut cinta di dalam diri kami, mendorong kami untuk menghayati pekan suci ini dengan baik dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Bangsa negara kami juga kami serahkan di dalam naungan lindungan kasih Allah Bapa. Biarlah setiap orang yang Tuhan percaya dengan segala tugas tanggung jawab untuk membawa bangsa dan negara ini menuju pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudari kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami menghayati akan masa pekan suci di gedung gereja ini. Tuhan jamalah setiap mereka yang sakit, kuatkanlah mereka dan biarlah pengharapan terus ada dalam diri mereka. Dan yang jauh yang berada di luar desa Pujiharjo juga kiranya Tuhan merengkuh, Tuhan menghibur di tengah segala kesepian dan kesendiriannya. Inilah Tuhan seru permohonan dan ungkapan syukur kami yang seutuhnya hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Biarlah setiap hati kita terdorong untuk menyatakan rasa syukur yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Mari saat ini bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Dan sebelumnya mari kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari persembahan kita ini kita iringi dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan uang persembahan.
Umat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Dan inilah Tuhan wujud syukur kami yang berupa uang persembahan yang telah kami kumpulkan jadi satu. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi sarana di dalam jemaat kami, Jemaat GKJW Puji Harjo. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami di setiap langkah-langkah kami, sehingga kami sampai rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, teruslah berjalan. Jalanilah hidup pemberian Tuhan ini dengan rasa syukur. Teguhlah berdiri di tengah segala badai. Cintailah sesama meskipun membawa derita. Pandanglah wajah Kristus yang tersalib, niscaya beroleh kekuatan, ketabahan, kemampuan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini, dan berlindunglah pada kaki salib Kristus. Yesus
Cinta dan kasih Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk berkorban di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kita dan menuntun melalui Roh-Nya yang kudus untuk senantiasa beroleh hidup yang kekal, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan terus memberkati perjalanan hidup umat-Nya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami tambahkan untuk informasi ibadah Jumat Agung khusus untuk anak-anak nanti akan dilakukan jam 10 pagi. Demikian Bapak Ibu, ibadah Jumat Agung yang telah kita bangun bersama. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat menghayati arti sebuah pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Dan sekali lagi ini terjadi oleh karena cinta. Selamat undur diri, Tuhan memberkati kita semua.